Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, mohon izin melepas masker Bapak. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini, pagi yang indah ini, kita bisa merasakan satu kehidupan yang sangat indah dengan ditandai kebebasan kita untuk menghirup udara oksigen sepuas-puasnya tanpa ada satu orang pun yang marah, merasa direbut oksigennya, tanpa ada satu pun yang marah karena merasa direbut haknya. Jadi kita begitu bebas menghirup oksigen ini, tidak ada satu pun orang yang marah. Kenapa? Karena tidak ada yang terganggu kepentingannya. Panjenengan monggo ambekan sak warek-warke di sebelah jenengan itu santai mawon, tidak ada yang protes. Kenapa? Karena merasa tidak terganggu. Coba kalau kemudian apa yang kita lakukan itu membuat orang lain terganggu, pasti mereka itu akan marah. Terganggu kepentingannya akan marah, terganggu kenyamanannya akan marah. Kita menghirup oksigen yang diberikan oleh Allah gratis ini, sepuas-puas kita, tidak ada yang marah. Monggo, mumpung masih saged, kita hirup sepuas-puasnya sebagai bagian dari menikmati, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat oksigen ini akan menjadi komoditas seperti air. Air itu diberikan oleh Allah cukup semuanya kepada kita. Akan tetapi sekarang ini kenapa banyak kekurangan air bersih? Karena ada orang-orang yang serakah. Sekarang ini banyak terjadi kekurangan air bersih, walaupun Allah berikan itu cukup. Allah memberikan rizki kepada kita, nikmat kepada kita ini cukup turah-turah. Tapi pada saat kemudian ada kepentingan bisnis, ada orang yang serakah, maka kemudian air itu menjadi mahal. Masuk akal napa mboten? Banyu sak gelas regane 1000. Sak gelas itu loh yang dikemas dengan plastik itu. Padahal itu mestinya bisa kita nikmati dengan gratis. Kenapa kemudian menjadi komoditas? Karena itu ada orang-orang yang serakah. Apa tidak menutup kemungkinan kemudian oksigen nanti menjadi komoditas? Kalau kita sudah sakit, oksigen itu jelas menjadi komoditas. Sakit paru-paru, sakit COVID seperti beberapa waktu yang lalu, yang kemudian oksigen itu menjadi sesuatu yang langka, banyak orang yang kemudian meninggal karena tidak kebagian oksigen. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah ini masih belum cukup menyadarkan kita betapa nikmat Allah itu sangat luar biasa, sangat banyak? Maka pantaslah Allah kemudian berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gak iso seliramu kabeh ngitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini marilah kita lanjutkan pembahasan kita. Beberapa waktu yang lalu dan sudah beberapa kali pertemuan kita sedang membahas tentang kebajikan. Apa bedanya yang kita bahas ini dengan tafsir?
Kalau tafsir itu misalkan tafsir surat Al-Baqarah, ya surat Al-Baqarah itu kita tafsiri, kemudian ditafsiri secara detail. Nah, tapi kalau yang kita bahas saat ini adalah kita mengambil tema tertentu yang biasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita carikan ayat, kita ambilkan ayat sebagai dasar untuk pembahasan. Beberapa waktu yang lalu, ini untuk yang mungkin yang baru ikut, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang kebajikan menurut surat Al-Baqarah ayat 177. Mohon maaf itu salah, itu 77 itu. Ada 3 kebajikan yang dibahas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu, dan kebajikan seseorang itu terletak kepada 3 komitmen dalam ayat itu. Yang pertama komitmen keimanan, yang kedua komitmen keislaman, dan yang ketiga komitmen kepedulian kepada orang lain. Komitmen keimanan sudah kita bahas, komitmen keislaman juga sudah kita bahas. Saat ini kita membahas komitmen kepedulian kepada orang lain. Nah, kalau kita membahas tentang kepedulian kita kepada orang lain, pembahasan ini terlalu luas. Oleh karena itu saya mencoba untuk agak menyempitkan kepada masalah ini. Quran surat Al-Ma'un ini ayat 1 sampai 7. Pak, kok panggah Al-Ma'un wae, opo gak waleh? Saya menjawab pertanyaan panjenengan seperti jawaban Kiai Ahmad Dahlan. Pertanyaannya, ayat ini sudah panjenengan lakoni apa belum? Karena apa? Spirit Al-Ma'un inilah yang kemudian menjadi spirit perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, yang akhirnya bisa mendirikan sekolah dan sekarang berkembang menjadi 10.000 sekolah mulai dari TK sampai SLTA, dan 200 perguruan tinggi, 200 rumah sakit lebih. Dari spirit Al-Ma'un inilah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan panti asuhan, mendirikan PKU, mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah-sekolah. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang layak dibantu. Masa kita ndak terketuk hati kita ya untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Masa yang kita teladani Ahmad Kece, Muhammad Kece ya saiki kece tenan. Kece itu kalau bahasa di rumah saya Blitar, matanya yang satu tidak bisa melihat. Saya lihat di fotonya itu bengep-bengep itu, berarti kece tenan. Kalau di sini kece itu ganteng, berarti kecenya hilang, tidak jadi kece. Beliau itu seorang yang bisa kita teladani tentu selain Nabi Muhammad SAW, ya. Dan saya masih ingat Adi Hidayat itu mengatakan, orang yang dikatakan khatam Al-Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz tanpa melihat tulisan di Al-Quran, tapi orang yang hafal Al-Quran itu adalah apa yang ia baca diamalkan. Dia membaca tentang masalah riba, tinggalkan riba. Dia membaca tentang menolong orang lain, tolong orang lain. Dia membaca tentang ayat riya, tinggalkan riya. Dia membaca ayat tentang takabur, tinggalkan takabur. Itu yang dimaksud dengan orang yang khatam Al-Quran. Bukan orang yang khatam mulai dari Al-Baqarah sampai terakhir surat An-Nas, kemudian ditanya apa artinya Al-Baqarah, tidak paham. Apa muatan yang ada dalam alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak paham. Apa tidak ada yang seperti itu? Banyak orang yang begitu hafal Al-Quran tapi tidak paham muatannya Al-Quran dan tidak menjalankan apa yang diinginkan di dalam Al-Quran itu. Orang yang seperti itu menurut Ustadz Adi Hidayat bukan orang yang khatam Al-Quran. Orang yang khatam Al-Quran itu apa yang ia baca, ia jalankan. Pesan-pesan dari ayat itu ia jalankan. Dan itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menjadikan Al-Ma'un ini sebagai teologi perjuangannya. Ya.
Marilah kita bahas Al-Ma'un ini, tapi saya hanya akan membahas dua hal di sini, tidak keseluruhan. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 2 dan 3 ini aja yang akan kita bahas, karena ini berkaitan dengan masalah kebajikan yang ketiga tadi, yaitu komitmen kepedulian kepada orang lain, kepedulian kita kepada fakir miskin dan kepada anak yatim. Coba kita batasi sampai di situ. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Ma'un ini diturunkan di Makkah, dan secara etimologi itu arti bahasa, Al-Ma'un itu artinya banyak harta. Al-Ma'un itu sesuatu yang berguna, barang yang berguna, menolong dengan barang yang berguna. Apa yang berguna itu? Banyak harta. Dengan harta kita, kebaikan, zakat masuk dalam pengertian Al-Ma'un menurut para ahli tafsir, karena zakat itu esensinya, substansinya adalah memberi, mengeluarkan sesuatu untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Maka ini bagian daripada pengertian Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un itu mencakup hal-hal kecil yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni berupa bantuan pertolongan yang bersifat mendasar. Jadi surat Al-Ma'un ini menganjurkan kepada kita semua untuk memberikan pertolongan yang sifatnya itu kebutuhan primer. Kebutuhan itu kan ada 3 manusia itu, ada kebutuhan primer, ada sekunder, dan tersier. Yang kebutuhan primer ini apa? Bisa kita ringkas menjadi papan, pangan, sandang, dan papan. Ini merupakan kebutuhan mendasar. Artinya apa? Kalau itu tidak bisa dipenuhi manusia, maka manusia itu sulit akan hidup dengan layak. Contohnya makan itu kebutuhan mendasar dan semua orang membutuhkan itu. Ya. Semua orang yang hidup itu perlu makan. Dan apakah semua orang itu mampu makan, bisa makan? Ternyata ada banyak orang yang juga belum bisa makan dengan layak. Maka kewajiban kita adalah menolong, dalam pesan Al-Ma'un ini, memberikan kebutuhan makan kepada mereka. Sandang, apakah kita bisa hidup tanpa sandangan? Tidak bisa. Cobi panjenengan jalan-jalan itu, di jalan itu tidak pakai pakaian, ya. Bisa kepanasan, bisa kedinginan. Malam hari tidak pakai pakaian, bisa kepanasan, bisa kedinginan. Apakah masih banyak saudara kita yang tidak bisa berpakaian? Banyak sekali. Coba dilihat para gelandangan, para anak-anak terlantar itu, anak-anak jalanan itu, mereka punya pakaian tapi kumel sekali dan itu tidak higienis. Sementara pakaian kita itu turah-turah, neng lemari enak 10 lemari ra sedeng. Karena mungkin untuk ukuran kita ini pakaian ganti itu bukan karena rusak, bukan karena jebol, tapi waleh. Ibu-ibu nggih, ibu-ibu niku jilbabe enak 50 lho niku jenengan tangleti. Ibu-ibu itu jilbabnya di lemari ada, kemudian di tempat khusus menaruh jilbab ada. Kalau ditanya, Bu, jilbabnya kok oke men? Lah iya toh Pak, jilbab kan ya menyesuaikan dengan baju. Lho bajune jenengan itu lho, bajune sampean ya rasa oke jilbab. Lho kan bisa diserempet-serempetkan. Ya misalkan bajunya coklat, maka jilbabnya ada 5 itu. Putih, hitam, coklat, kuning, hijau, kayak balonku ada 5 itu. Sehingga numpuk jilbab ndak umum oke. Kita juga begitu. Sarung kita ini melumpuk enak 10-20. Kula niki kan mboten nate tumbas sarung nyuwun sewu nggih. Mboten nate tumbas sarung blas. Tapi lek bodono amen oleh sarung dan itu numpuk-numpuk itu. Kenapa harus kita pakai sendiri? Sementara masih banyak orang yang perlu kita tolong dari segi kebutuhan primernya ini. Papan itu juga merupakan kebutuhan pokok. Sehingga kalau kita tidak punya tempat tinggal, maka kehidupan kita ini akan terancam. Dan ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anak yang gudiken diambil, diobati, yang kemudian ini berkembang menjadi PKU atau rumah sakit itu. Anak-anak yang kelaparan diambil,
kemudian ditampung di panti asuhan yang sekarang kemudian berkembang menjadi panti asuhan itu sekaligus memberikan makan, sekaligus memberikan papan di panti asuhan itu, sekaligus memberikan sandang, juga obat-obatan. Yang tersier ini tidak usah, ini bukan kewajiban kita, ya, bukan kewajiban kita. Yang sekunder itu misalkan duwe TV, ya, kemudian rumah itu yang pengertiannya primer itu ya omah, tapi porsinya itu sampun sekunder. Kemudian kita punya mobil, kemudian kita punya perhiasan, punya jam tangan yang harganya 1 miliar, itu semuanya adalah tersier, tidak wajib kita penuhi, dan kita tidak perlu menolong orang-orang yang punya kebutuhan tersier ini. Enek wong ngemis, takoke nyapa kowe ngemis, arep tak tuku mobil. Itu sudah bagian dari kebutuhan tersier yang kita tidak punya kewajiban untuk memenuhi. Ma'asyiral muslimin, kita langsung kepada tafsir Al-Ma'un menurut Quraisy Shihab. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di situ artinya menganjurkan memberi makan, bukan memberi makan. Pertanyaannya kenapa? Biar ayat ini tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya. Nanti kalau ayatnya itu dan yang memberi makan kepada orang miskin, bagaimana dengan orang yang tidak punya kemampuan memberi makan orang miskin? Lek sidora oleh ganjaran. Di sini luar biasanya Al-Quran itu. Di sini luar biasanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bahwa kebajikan bersedekah, kebajikan memperhatikan orang lain ini bukan monopoli orang-orang kaya. Di Al-Ma'un ini perintahnya menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, bukan memberi makan. Maknanya apa? Ayat ini bisa dijalankan oleh siapapun, umat Islam siapapun, apakah dia miskin atau kaya. Ya, kalau penganjur memberi makan, hanya yang punya duit saja nanti yang bisa memberi makan. Tapi kalau menganjurkan, ini siapapun bisa. Contoh, saya ini tidak duit, belas serang duit, pengen nulung tukang-tukang becak ngewahi panganan, gak punya uang saya. Pengen nulung orang-orang miskin, saya tidak punya uang. Pengen memberikan bingkisan-bingkisan atau sembako kepada janda-janda tua, saya tidak punya uang. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Menganjurkan. Bisa kita lakukan menganjurkan. Seperti yang saya lakukan ini. Nyuwun sewu. Ini menangi menggawa mik ini. Ayo bapak-bapak sing gadah rezeki itu, banyak orang terlantar, monggo ditumbasnya nasi bungkus dikasihkan. Ayo bapak-bapak, banyak orang-orang tua, janda-janda tua yang tidak kuat bekerja, yang makannya hanya mengharapkan bantuan orang lain, ayo dan dibantu. Itu menganjurkan, dan pahalanya sama. Pada saat yang dianjurkan itu kemudian melaksanakan anjuran kita, pahalanya sama. Pada saat kita menyuruh orang lain untuk sholat kemudian dia sholat, maka pahala kita sama. Tapi kita menganjurkan orang lain sholat, kita tidak sholat, kita kena dalil. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, itu esensinya. Ya, kenapa kita ayat ini menganjurkan? Karena ada sebuah hadis begini. Ada sebuah hadis, ya Rasulullah, ini intinya saja. Saya ini iri nih kepada orang-orang kaya itu. Lolanya apa kok iri? Orang-orang kaya itu bisa mendapatkan pahala karena sedekahnya, bisa mendapatkan pahala karena membangun masjid, bisa mendapatkan pahala karena membangun pesantren, bisa mendapatkan pahala karena membangun sekolah, bisa mendapatkan pahala karena haji. Kados kula sing melarat niku napa ganjaran kula? Kula niki mboten saged sedekah Rasulullah.
makanan segenggam pun tidak punya, apa yang bisa saya sedekahkan? Penak wong dadi wong sugih itu bisa mendapatkan pahala dari sedekah. Apa jawaban Rasulullah? Takbirmu itu sedekah, tahmidmu itu sedekah, tahlilmu itu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkarmu itu sedekah, bahkan pergaulanmu dengan istrimu, hubungan suami istri itu adalah sedekah yang menghasilkan pahala yang besar. Cik protes nah. Bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan bersedekah dengan harta, itu adalah sedekah. Tahlil kita sedekah, membaca tahmid juga dianggap sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah ya. Jadi tugas kita, kalau kita tidak punya kemampuan maka menganjurkan. Menghargai anak yatim pengertiannya membentak. Kita kembali kepada ini ya. Menurut tafsir Al-Misbah ayat 1 sampai 3 diturunkan setelah kaum kafir Quraisy menyembelih hewan untuk berpesta pora, kemudian datanglah anak yatim meminta-minta, bukan diberi tapi malah dibentak-bentak. Ini asbabun nuzul dari ayat 1 sampai 3. Itu dulu ada orang-orang kafir Quraisy yang menyembelih hewan ternak atau menyembelih binatang untuk pesta, datanglah anak yatim njaluk, tapi mboten diparingi tapi malah dibentak-bentak. Itulah yang dimaksud menghardik. Jadi menghardik itu ya membentak, memarahi, menghina, mengata-ngatai, menolak kehadiran, itu namanya menghardik anak yatim. Kesimpulannya terhadap anak yatim, kita ini tidak boleh menghardik. Apakah itu getak, apakah itu menyakiti fisik dan perasaannya, apa itu memarahi, menghina. Kenapa? Karena anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya ini perasaannya sangat sensitif sekali, penderitaannya yang sangat besar itu kemudian menyebabkan dirinya itu merasa sensitif, sehingga ini harus kita sayangi. Anak yatim dan orang miskin ini adalah orang yang betul-betul atau kelompok masyarakat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka di dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini ya. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan. Jadi Rasulullah ini begitu menghormati, begitu menyayangi, begitu memperhatikan orang anak yatim dan orang miskin, sampai orang yang menanggung kehidupannya, nanti di akhirat itu akan dekat dengan Rasulullah, dan kedekatannya itu seperti ini. Tapi tidak nemplek begini ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan mengisyaratkan telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan. Ini agak direnggangkan. Artinya apa? Antara orang yang menanggung kehidupan orang miskin dengan Rasulullah itu sangat dekat. Ya, sangat dekat sekali. Tapi ora amor. Jadi cara ning swarga gitu ya dekat dengan kamare Rasulullah, akan tetapi tidak amor gitu loh. Ini pengertiannya seperti itu. Ini dekat tapi tidak nemplek gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita perlu memahami tadi kesimpulannya bagaimana kita memperhatikan kehidupan anak yatim, kehidupan orang miskin dengan memberikan sedekah kepada mereka. Ternyata bersedekah itu ada ilmunya, tidak oleh ngawur. Kalau kita mau bersedekah itu memakai ilmu, tidak oleh ngawur. Oleh karena itu ada cara bersedekah dalam perspektif Islam ya. Jadi sedekah ini adalah amalan yang sangat mulia karena sedekah adalah pilar utama menyebarkan agama Islam di muka bumi. Jadi menyebarnya agama Islam di muka bumi ini karena semangat sedekah. Nyuwun sewu, pada zaman Rasulullah basis perjuangan untuk menyiarkan agama Islam itu masjid. Siapa yang membangun masjid adalah dari sedekah umat Islam. Sekarang ini kok seandainya tidak ada spirit sedekah,
maka mustahil masjid-masjid yang luar biasa ini bisa berdiri. Masjid Al-Fatah ini bisa berdiri karena sedekah seseorang. Masjid Al-Fatah ini bisa ada karena wakaf seseorang. Dan dari sinilah Islam itu akan menyebar. Dari sinilah rahmatan lil alamin itu akan menyebar. Sehingga Al-Quran, perspektif Al-Quran, sedekah ini adalah pilar utama. Artinya apa? Kalau umat Islam ini sudah kehilangan spirit sedekah, maka Islam ini tidak bisa tegak berdiri. Coba pada waktu hari raya kurban kita sudah kehilangan spirit berkorban. Akhirnya pas hari raya berkorban itu perintah dari inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar tidak dijalankan. Sehingga pas hari raya kurban ini nggak enek wong kurban belas sapi sitok elo renek wedhus sitok renek sa Indonesia. Apa yang terjadi? Maka marwah Islam itu tidak bisa tegak. Seandainya tidak ada orang yang rela untuk wakaf, untuk mendirikan masjid, kita mau beribadah di mana? Apa yang terjadi? Tidak akan ada orang Islam yang sholat di masjid. Ya sholat di rumah bisa pak, sholat di rumah. Wong sholat ning omah itu semangatnya berbeda dengan sholat di masjid. Lama-lama lek gak enak masjid, sholatin ning omah, lama-lama bodoh ndak sholat kabeh. Jadi Islam ini bisa berkembang karena spirit sedekah ini tadi. Apa jadinya kalau kita kehilangan spirit sedekah, spirit wakaf, maka tidak akan ada madrasah-madrasah yang berdiri. Kalau tidak ada madrasah yang berdiri, maka umat Islam ini bodoh semua. Kalau umat Islam ini bodoh semua, maka Islam ini mudah sekali untuk dihancurkan. Ini juga awalnya dari sedekah. Spirit sedekah itu. Tapi kita juga harus memahami ada tata cara sedekah dalam perspektif Al-Quran. Artinya sedekah itu ada tuntunannya, tidak boleh ngawur gitu ya. Tadi saya dibisiki sampai 5:30 karena sarapannya belum mateng. Kita sampai di 5:30, tidak apa-apa ya. Kalau mungkin ngantuk monggo sare, kalau pengen tenjeding monggo. Tapi kalau pulang semua jangan, karena meninggalkan majelis ilmu itu jelek, tidak boleh. Dawuh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'atu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan. Ini temanya begini, sedekah itu mendahulukan kepada kerabat terdekat, ya. Hendaklah diperuntukkan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Menurut ayat ini, maka orang tua itu menjadi prioritas utama untuk kita beri penghidupan yang layak. Oleh karena itu, wahai para suami, panjenengan itu kalau nikah kemudian punya istri, tidak putus kewajibannya untuk menghidupi ngopeni orang tua kita. Berbaktinya kepada orang tua tidak putus walaupun sudah punya istri. Ini berbeda dengan istri. Wahai para istri, panjenengan itu kalau sudah menikah, maka pengabdiannya beralih, yang paling diprioritaskan dari yang awalnya orang tua kepada suaminya. Tapi suami panjenengan ndak, wong tuamu ya bojomu ya apa nih anakmu abot napa mboten dadi wong lanang? Abot kok demen dadi wong lanang. Penak napa mboten dadi wong wedok, ibu-ibu? Penak. Mulakno demen dadi wong wedok. Berat tapi pahalanya sangat besar. Kenapa? Coba bayangkan seorang suami yang punya pendapatan, duit diwehne bojone nggih mlonjo bojone itu lho, ganjarane gede. Karena apa? Ini masuk prioritas di sini. Kaya wis bolak-balik tak sampaikne iki. Sampun Pak, wis dilakoni apa urung? Sampun, malah kula niki blas ATM kula mboten kula beto, kula wehne istri kula Pak abueh. Jadi kula niki mboten roh rupane duit. Gek kula nggih mboten doyan duit. Doyane sego pecel. Nah, ini
pada orang tua ini, tidak lepas ini kewajiban kita kepada orang tua. Nah, kemudian kerabat kita yang terdekat siapa? Istri, anak-anak, baru kemudian orang miskin, dan kemudian kepada anak yatim, kemudian kepada orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Jangan sampai orang tua kita kelaparan, awake dhewe mangan sate, wong tuane awake dhewe hanya pakai garam. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kedua, tidak mengungkit sedekah dan menyakiti yang menerima. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dari ayat ini saya ingin sedikit menyampaikan kepada panjenengan, kalau kita mencermati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita, tidak sedikit orang yang memberikan sedekah itu tapi yang diberi itu merasa terhina, merasa tersakiti, merasa teraniaya, merasa tersinggung. Saya mencontohkan saja, kita ini disuruh untuk menyantuni anak yatim, tapi di desa saya sana, sanes desa jenengan, itu ada tradisi yatiman yang menurut saya itu sangat menyinggung perasaan anak yatim. Sanes ten desa jenengan. Apa itu? Anak yatim diundang ke masjid, dinaikkan ke panggung, dihadapkan kepada jamaah. Setelah itu kemudian di depannya ini ada kotaan kerdus aqua, sambil membaca sholawat, orang yang ikut yatiman itu datang ke depan, maju ke depan sambil ngelus-ngelus ini, sirahnya diusek-usek, nyemplungi duit receh 5.000 plung. Bapak Ibu, seandainya anak yatim itu wis beneh iso njerit, wegah kok cara anak yatim itu sudah beneh, umurnya sudah cukup, dia merasa tidak nyaman, merasa dirinya ini tidak berharga karena dipajang ning ngarepe wong akeh. Bukan seperti itu cara menyantuni anak yatim. Rasulullah pernah menyampaikan, kalau panjenengan ada kegiatan jamuan makan, undang mereka, ajak mereka makan, bukan dipajang-pajang. Mari kita santuni dengan cara yang terhormat. Piye Pak caranya? Apa tidak boleh dihadirkan? Boleh. Misalkan kita mengadakan pengajian ini, menghadirkan anak yatim, kemudian disantuni, boleh. Tapi sampun niru model sini wau, digekne panggung, dijejer, diwaca iki yatim anake si Suto Sinoyo. Kemudian orang datang diusuk-usuk ndase, nyemplungne dhuwit 5.000. 5.000. Ngusuk-ngusuk ndas. Ditonton orang banyak. Apa ndak ada cara yang lain? Ada. Diundang, dikasih makan. Kalau memang perlu ada penyerahan secara simbolis, itu dalam posisi anak tidak dipasang-pasang, dipamer-pamerkan, ya yang wajar, ya simbolis terima anak dikasihkan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian membuat tersinggung karena merasa dipamerkan kepada orang lain. Menyantuni orang miskin juga banyak yang kurang tepat itu, sehingga merasa dirinya itu tidak berharga. Apa? Ya, nguwai beras 5 kilo kon jupuk adoe nek 3 kilo, ya, jalan kaki misalkan. Apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali pada waktu memberikan makan orang-orang miskin? Sayyidina Ali itu kalau pas hari raya Idul Fitri bersama dengan istrinya Fatimah itu manggul, ya, manggul goni yang berisi gandum, kemudian keliling kepada orang-orang miskin. Kalau bisa kita hantarkan, kalau tidak bisa kita undang dengan cara yang terhormat. Jangan sampai menyakiti. Apa maneh mengungkit-ungkit.
Sedekah yang mengungkit-ungkit itu bagaimana ya? Contoh misalkan, aku kira ngongkon wong kae ndak pernah gratisan, ndak pernah. Saestu Pak, tiang niku ya Allah pun kula kengken tumbasan kula paringi niku 1 juta. Ya omong-omongne wong keh misalkan. Ya. Atau pada suatu saat kita menolong seseorang dan suatu saat kita mengatakan, awakmu iki lho kok ramen, saiki tak jaluki tulung gak gelem. Padahal sampean kuwi lho dhisik sapa sing ngopeni sapa? Ndak eling to sampean tau tak wehi. Ndak eling to sampean tau tak bantu sekolahe. Ndak eling to sampean sing ngrabekne aku, sing wehi mas kawin, tak utangi duit aku dan lain sebagainya. Itu bagian daripada mengungkit-ungkit dan itu dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah boleh dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya fa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. Artinya apa Bapak Ibu? Menampakkan dudoh nilai awake dhewe sedekah itu oleh. Ya. Maka kalau tadi saya katakan, boleh enggak kita menyantuni anak yatim di hadapan orang banyak? Boleh, itu ditampakkan, boleh. Boleh enggak kita menyantuni orang miskin di hadapan banyak? Boleh, itu ditampakkan. Ya. Apalagi sedekah-sedekah yang tidak mungkin kita tutupi, pasti itu dilihat oleh orang lain. Pasti itu. Ya. Itu tidak masalah. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Ayat ini menegaskan sedekah itu didudohne ya oleh. Panjenengan maringi tiang miskin didudohne ya oleh. Unuk-unuk nyanggene wong miskin, janda tua misalkan, eruh tangga-tanggane ya oleh nggawa kanting-kanting ini. Tapi Al-Qur'an ini mengatakan jika kamu ingin menyembunyikannya, maka itu lebih baik. Kok seandainya sampean itu memberi dengan konsep tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu juga malah lebih baik. Artinya sedekah itu seandainya kita bisa merahasiakan, memang yang bisa dirahasiakan ya, misalkan ngasih kepada anak yatim, ngasih kepada orang miskin, misalkan ada anak yatim tidak punya sepeda untuk sekolah, kita belikan sepeda. Menengahi moro-moro jak ning toko ditukokne ndak usah diomong-omongne, itu lebih baik daripada misalkan diberikan di hadapan umum. Ya, anak yatim mengumumkan kepada para jamaah, pada hari ini saya ingin memberikan sepeda kepada anak yatim, tapi sebelumnya saya berdai dulu ikan apa yang ya, kemudian ya, misalkan boleh Pak, boleh, tujuh-tujuhnya boleh. Tapi seandainya tidak dengan cara seperti itu lebih baik. Ditukokne, diwehne, itu lebih baik. Yang keempat, tidak berlebihan dan tidak kikir di dalam bersedekah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan tidak termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Nyuwun sewu Bapak Ibu, sedekah itu mboten angsal berlebih-lebihan. Misalkan jenengan itu duwe-duwe 1 miliar, jenengan sedekahne kabeh mboten angsal, niku kategori berlebih-lebihan. Maka sedekah itu mesti harus terukur dan sebenarnya sudah ada itu ya ketentuannya. Kalau kita sedekah itu 1/3 dari harta yang kita miliki, 2/3 ini adalah milik yang lain, bisa ahli waris, anak dan sebagainya. Maka saya tidak setuju konsepnya Yusuf Mansur ya, Yusuf Mansur pernah mengatakan ada orang yang sangat kebingungan, ada orang yang sangat dalam kesulitan ekonomi, ditanya uangmu berapa? 500.000, sedekahkan semua. Tidak begitu ternyata menurut ini. Kita itu namanya berlebih-lebihan. Karena apa? Apakah dengan 500.000 yang kita sedekahkan semua itu kemudian rumah kita Blitar, kita di Tulungagung, kita bisa pulang ke Blitar? Tidak diongkos, kentean ongkos. Kita belum makan, kita tidak bisa membeli makan.
Ternyata sedekah itu ndak oleh carane ngono kuwi. Sedekah itu harus terukur, tidak boleh berlebihan, ning yo ndak oleh pelit. Saya tunjukkan ini Bapak Ibu ya. Kenapa kita tidak boleh sedekah yang berlebih-lebihan? Ini. Kenapa kita tidak boleh sedekah yang berlebihan? Jangan sampai timbul penyesalan. Ini yang dijaga Islam. Ini yang dijaga Quran. Luar biasa kan Quran itu? Sedekah lho ngowahi wong ndak oleh berlebih-lebihan. Nyapo? Jangan sampai nanti kita menyesal. Kita punya anak 3, punya harta 3 miliar, kita sedekahkan semua. Kemudian akhirnya anak kita ini terlunta-lunta. Ya, kemudian ekonomi kita terlunta-lunta, kemudian timbul penyesalan, jatuh. Ini loh, Quran ini menjaga perasaan kita. Karena apa? Tahu persis Allah, hati kita ini bisa berubah. Kadang-kadang semangatnya sedekah luar biasa. Pas semangatnya luar biasa ini kabeh koyo pengen disedekah nih, tapi bar kuwi kelingan, akhirnya menyesal. Ini untuk menjaga itu. Nah, kalau duwe bondo silahkan sedekah tapi terukur, jangan disedekahne kabeh. Menahan sebagian harta penting untuk menjamin diri kita tidak meminta-minta. Lah ini duwe duit pirang-pirang disedekahne bar kuwi ngemis. Jaluk-jaluk untuk jagani itu. Kenapa? Karena Islam itu sebenarnya bagi orang yang memiliki kemampuan ini jangan meminta-minta. Saya sering menyampaikan kan bahwa al-yadul ulya khairu minal yadis sufla, yang memberi itu lebih baik daripada meminta. Tapi kalau nanti semua harta kita sedekahkan, kemudian akhirnya kita miskin, kita meminta-minta, ini yang dikritik oleh Al-Quran. Yang ketiga, meninggalkan keluarga dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan keluarga dalam kondisi miskin. Meninggalkan keturunan yang kuat itu perintah Al-Quran di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Janganlah kalian semua meninggalkan keturunan yang lemah, baik ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, macam-macamnya. Ini yang dijagani oleh Al-Quran ya. Ternyata meninggalkan keturunan yang kaya itu lebih baik daripada meninggalkan keturunan yang miskin. Makanya orang yang menghibahkan hartanya itu juga ada ketentuan ya, tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ke berapa ini? 5. Langsung saya tuju ke 6, saya hampir habis. Dilarang bersedekah dengan barang yang buruk atau tidak layak. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita ini perintah sedekah ini harus memilih sesuatu yang terbaik, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Adam dari tidak diterimanya pengorbanan Qabil karena milih yang buruk-buruk itu, dan diterimanya pengorbanan Habil karena memilih sesuatu yang dicintai ya. Maka kalau tidak salah ini ada ini ya, ini sabda Rasulullah ya. Intinya begini, jadi di dalam hal bersedekah ini tidak boleh sesuatu yang jelek-jelek yang kita sedekahkan. Jadi harus kita pilih dari harta yang terbaik. Yang terakhir, kita tetap wajib sedekah dalam kondisi apapun, baik sempit maupun lapang. Insya Allah ini sudah sering kita sampaikan, dan saya ingin mengutip hadis Rasulullah yang intinya, engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat dan sangat menginginkan harta, atau dalam kondisi pelit dan mengekang, engkau takut kefakiran dan menginginkan kekayaan. Jadi hadis ini pesannya kepada kita ini tetap wajib sedekah, terutama dalam kondisi kita sangat menginginkan harta itu. Wedi miskin, wong iki lek wedi miskin kan sedekah kan wedi iman. Pada saat itulah sedekah. Pada saat kondisi kita ini terasa pelit, pada saat itulah kita sedekah. Pada saat kita ini takut pada kefakiran, pada saat itulah kita sedekah. Jangan sampai kita sedekah ini sudah kasep ya di sini, dan janganlah engkau lalai hingga apabila nafas telah sampai ke kerongkongan engkau berkata, untuk fulan sakmene, untuk fulan sakmene, untuk fulan sakmene.
niku pun boten wonten gunane. Panjenengan dalam kondisi sakaratil maut, misalkan ini sudah tidak ada gunanya kita bersedekah karena sudah tidak mampu melakukan, ngerasakne sakaratul maut saja sakitnya luar biasa. Apa neh mikir sedekah. Lek wis ngono iki sampun kasep. Makanya kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi takut miskin, dalam kondisi ingin kaya, justru sedekah yang kita perbanyak dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, dan ini adalah episode terakhir terkait dengan masalah kebajikan. Bulan depan kita sudah beralih kepada tema yang lain. Hakikat kebajikan menurut Rasulullah itu begini: al-birru masakanat ilahin nafsu wa tama'anna ilahil qalbu wal ismu malam taskun ilahin nafsu walam yatma'inna ilahil qalb. Kebajikan adalah sesuatu yang menentramkan hati, jiwa, sedangkan dosa ialah sesuatu yang tidak dapat menentramkan jiwa dan tidak dapat menenangkan hati. Kesimpulannya Bapak Ibu, Allah itu menganugerahkan kepada kita ini hati, ya tentu selain Al-Quran. Dengan hati kita ini sebenarnya kita bisa menilai sesuatu itu baik apa enggak. Kok kita melakukan sesuatu hati kita tentrem, mesti api itu. Ini menurut hadis ini. Kok hati kita tentrem mesti api. Panjenengan nek bar sedekah niku marem mboten? Arep sedekah uweman bar sedekah dene 5 juta gitu ku ambulan marem. Matur suwun nggih ingkang sampun napa menika donatur ambulan sampun dados menika wonten ngandhap. Tapi saya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jamaah Al-Fatah ini tidak ada yang tertarik untuk menggunakan. Nah, itu doa saya. Ya, jamaah Al-Fatah ini mudah-mudahan tidak ada yang menggunakan. Kalau terpaksa ada, bisa menghubungi pengelolanya. Ini sudah kita parkir di Masjid Al-Fatah karena jamaah Masjid Al-Fatah ini banyak yang menjadi donatur juga. Terima kasih kepada semuanya, semoga Allah yang membalas. Itu ambulan kemarin kita beli dengan harga 239, donasinya masuk 247. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Artinya kita bar nyumbang ini marem, tapi dosa itu sesuatu yang kita lakukan kok kemudian neng kene ada perasaan tidak tentram, maka itu dosa. Contoh, nyolong ngentit, ya, korupsi. Mas ya wong kuwi salate sregep ngerti lek korupsi dosa, korupsi. Bar korupsi niku mesti mboten enten, mesti enak rasa tidak penak. Ini menurut hadis ini. Apa Pak Nur tahu korupsi? Aku guru masuk korupsi kapur. Ya, nah, aku pejabat mungkin. Saya ini guru, jadi korupsi kapur. Paling korupsi waktu. Waya mulang 7:30 teko aku jam 8. Lah itu korupsi 30 menit. Ya. Tapi ndak olah lho ngono kuwi, udarane aku ngajari ngono ya. Jadi kalau kita hati kita ini tidak tentram, berarti yang kita lakukannya adalah kesalahan, dosa. Ya, termasuk mungkin zina gitu. Zina. Mungkin pas melakukannya merasa senang, tapi setelah itu pasti merasa dosa. Kenapa? Karena tahu bahwa itu adalah fahisah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Itu adalah perbuatan kotor, tahu kita, sehingga menyebabkan hati kita ini tidak tentram. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah hakikat kebajikan menurut Al-Quran yang sudah bersambung-sambung, ya, dari Al-Baqarah sekian, Al-Baqarah 177, kemudian Al-Ma'un. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua agar kita senantiasa melaksanakan kebajikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.